Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Azizah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi interaksi manusia dan komputer. Pendahuluannya adanya perdebatan tentang penilaian sebuah tampilan. Ada yang mengatakan bagus, sedang, atau jelek. Adanya asumsi bahwa selama suatu software dapat digunakan, maka itu sudah cukup bagus. Kegiatan evaluasi suatu software atau tampilan merupakan kegiatan yang dihindari karena akan menambah waktu pengembangan dan biaya. Kegiatan evaluasi merupakan sesuatu yang sangat penting karena desainer dapat mengetahui apakah karyanya berguna dan diinginkan oleh user. Evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam suatu lingkungan tertentu. Seorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari dan penggunaannya sedapat mungkin efektif, efisien, aman, dan memuaskan. Mengapa evaluasi dibutuhkan? Desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti design guidelines menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner dan atau interview. Kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dapat dilakukan selama proses pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Proses ini biasanya disebut formative evaluation. Atau bisa juga saat produk tersebut telah jadi melalui prototype dan saat produk tersebut telah dipasarkan. Jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuatkan versi yang terbaru atau di-upgrade. Misalnya program-program seperti Windows, Winamp, dan lain-lain. Evaluasi ini biasanya disebut summative evaluation. Evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan atau sekelompok user. Paradigma evaluasi. Paradigma evaluasi ini terdiri dari quick and dirty evaluation, usability testing, field studies, dan predictive evaluation. Yang pertama kita bahas yaitu quick and dirty evaluation. Quick and dirty evaluation adalah umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat atau sesingkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara hati-hati. Yang kedua yaitu usability testing. Evaluasi ini cukup dominan digunakan pada tahun 1980-an, melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Dan proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Kinerja user umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Penelitian biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium di mana user diberi suatu treatment tertentu, misalnya seperti cahaya, suara, warna, dan lain-lain, atau bisa juga tanpa treatment. Yang ketiga yaitu field studies. Field studies ini berbeda dari usability testing. Evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli, di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru, menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan desain, memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi, dan evaluasi teknologi. Teknik yang dapat digunakan yaitu
bisa dengan interview, observasi, atau pengamatan yang hanya dilakukan oleh desainer, partisipatori atau user dilibatkan dalam pembuatan desain, atau bisa juga dengan etnografi atau penilaian berdasarkan budaya. Dari data yang didapatkan tersebut, maka desainer dapat melakukan evaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produknya. Dan yang terakhir yaitu predictive evaluation. Predictive evaluation ini didasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user, dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Keuntungan dari evaluasi ini yaitu user yang diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan, proses pembuatannya relatif cepat, murah, dan cukup disukai oleh perusahaan. Berikutnya ada teknik-teknik evaluasi. Teknik-teknik evaluasi ini terdiri dari observing users atau mengamati pengguna, ada asking users their opinions atau menanyakan pendapat pengguna. Yang ketiga ada asking expert their opinions atau meminta pendapat ahli. Yang ketiga testing users performance. Dan yang keempat modeling user task performance to predict the efficiency of a user interface atau memodelkan kinerja tugas pengguna untuk memprediksi efektivitas antar muka pengguna. Hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Nah, di sini sudah ada tabel tentang hubungan paradigma dan teknik evaluasi. Di sebelah kiri saya ada tabel tentang teknik, dan di sebelah kanan tentang paradigmanya yang digunakan. Di sini tekniknya ada observing users, asking expert, user testing, dan modeling user task performance. Nah, di sini menggunakan yang pertama paradigma quick and dirty. Observing users-nya penting untuk melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya. Asking users-nya diskusi dengan user dan user yang potensial dalam suatu grup atau grup yang khusus. Asking experts-nya untuk mendapatkan kritik tentang kegunaan sebuah prototype. User testing sama modeling user test performance-nya ada. Yang kedua yaitu paradigma usability testing dan hubungannya dengan teknik evaluasi. Observing users-nya bisa dilakukan melalui video dan catatan, dilakukan analisa untuk mengidentifikasi kesalahan, investigasi cara kerja software, atau menghitung kinerja waktu. Asking users-nya bisa dengan menggunakan kuesioner kepuasan, maka dilakukan pengumpulan opini users. Interview kadang digunakan untuk mendapatkan opini yang lebih detail. User testingnya dilakukan di laboratorium. Yang ketiga, hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi, yaitu yang field studies. Tekniknya, observing users-nya dilakukan di lokasi manapun. Dalam studi etnografi, evaluator turut serta dalam lingkungan user. Asking users-nya, evaluator dapat melakukan interview atau mendiskusikan apa yang dilihatnya kepada peserta. Dan yang terakhir, hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi, yaitu prediktif. Tekniknya menggunakan asking expert, seseorang menggunakan patokannya dalam pembuatan desain dan memprediksi kemanjuran sebuah tatap muka. Modeling user task performance-nya, model yang digunakan untuk memprediksi kemanjuran sebuah tatap muka atau membandingkan kinerja waktu dengan versinya. Berikutnya ada skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi. Ukuran skala ini dimulai dari 4 hingga 7. Ukuran 4 rinciannya yaitu yang angka 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 bagus, 4 sangat bagus. Ukuran 5, angka 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 netral, 4 bagus, dan 5 sangat bagus. Ukuran 7, 1-nya sangat bagus, 2 buruk, 3 agak buruk,
4 netral, 5 agak bagus, 6 bagus, dan 7 sangat bagus. Penelitian umumnya menggunakan 5 skala. Berikutnya ada contoh evaluasi. Contohnya ini, misalkan ini website Udinus, kemudian diberikan penilaian. Di sini sudah ada kriteria, evaluator, dan juga rata-rata nilainya. Kriterianya ada layout, kecepatan akses, prosedur akses, misalnya KHS atau kartu hasil studi, dan KRS atau kartu bencana studi, perpaduan warna, dan informasi yang selalu up to date. Di evaluator ini sudah ada nilai-nilainya masing-masing. Nah, di sini didapatkan rata-ratanya, layoutnya ada rata-ratanya 4, kecepatan aksesnya 3,4, prosedur aksesnya 4, perpaduan warna 3,2, dan informasi yang selalu up to date 4,2. Jadi rata-rata semuanya ada 3,76. Kriteria yang paling bagus di sini yaitu informasi yang selalu up to date karena rata-ratanya paling tinggi yaitu 4,2. Sedangkan yang harus diperbaiki yaitu kriteria perpaduan warna karena mendapatkan rata-rata paling rendah yaitu 3,2. Demikian presentasi saya tentang evaluasi teknik ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.